dikendorin lagi. Itu namanya alur cerita. Volume, ibaratnya volume kalau misalnya kita mau dengerin dari kecil, kita mau gedein, jangan dikecilin lagi volume. Tanggung gedein biar bigger. Kita ajak tuh sasaran penonton, dia pikir nih, wah kok kayak beneran, wah jadi nih, wah beneran. Katanya endingnya, itu namanya dibilang ngajak suasana lingkungan. Yang besan mungkin tuan rumah. Sebenarnya kayak gitu. Ini awalnya ini masuk nih, tak biasa ngobrol. Tanya jawab, mulai. Nah mulai tuh salah satu mulai naikin intonasi nada ataupun suara itu volumenya mulai naik. Tak bertak yang saya bilang tadi. Kalau udah ada emosi saling debat, bahasanya udah mulai tinggi, pantun kasar, jangan lawan main kita atau kawan kita kendorin mentah kan. Udah emosi dibikin ketawa, udah nggak seru untuk baca penonton. Lalu saya bilang kalau kita main ini penonton kita ajak sebenarnya bang. Wah beneran nih itu harus kayak gitu. Iya. Ya. Apalagi orang yang baru melihat. Apalagi nih umpama nih yang besan kita kenal, ada lagi yang aduh jangan, bu diam. Nah cerita, waduh yang main berpikir nih, apalagi yang punya rumah, waduh jadi beneran gue nih, waduh kok jadi begini sih. Sebenarnya bukan, itu alur cerita, permainan, teknik. Nah setelah itu baru kirain beneran, ternyata gue jadi ketawa lagi. Harusnya tadinya mulai enjoy nih dia, biasa mulai senang, tuan rumah senang, kepancing sama omongan kita palang pintu. Baru ngelawak lu? Enggak, awalnya ngelawak. Iya, orang ngelawak, emosi. Bukan ngelawak doang, nadanya dimainin. Nah setelah nadanya main itu ngelawak sebenarnya. Ngelawak boleh sebatas, nggak terlalu tinggi mainnya. Mulai tuh endingnya, tang emosinya mulai naik, emosionalnya saling gini. Ya penonton nih semua biasanya pikirnya beneran, kalian bohongan, settingan, paham nggak? Iya. Nah pas endingnya udah salah satu pentolannya jatuh, dia lucu, orang pada ketawa. Ya udah, kirain beneran, ngebawa suasana. Di situ namanya kita ngajak penonton atau yang lain tuh ikut dia main palang pintu sebenarnya. Itu ibaratnya daya jualnya di situ sebenarnya poinnya. Kalau dari A sampai Z ngelawak lu gimana itu? Mendingan gak usah jadi palang pintu Gitu ya? Mendingan jadi komedi aja udah lawak. Ya kan? Benar. Dan juga makanya saya bilang dari segi itu aja udah kadang-kadang saya perhatiin kok jadi begini. Di hati saya itu ngeremes sebenarnya. Dari segi pakaian, wah scale udah kayak pakaian jawara, serba rapi segala macam, endingnya pada ketawa, nggak masuk kan? Cuma kalau kita balikin lagi ke zaman dulu, yang tadi saya bilang, iya. Kenapa kok suasana tegang ya? Palang pintu, ya orang baru jual tanah, bawa duit banyak. Terancam udah. Dia mau ibarat kata dia ngundang saudara yang dari kampung-kampung sampai garong pada tahu main dengar, oh si Ami besan loh, dia bisa jual tanah. Ya udah gimana nih kita bisa dapat duit? Tapi kampung ini kita tungguin di situ. Tuh. Kalau kita ngeliat ke situ nih bang, tegang banget. Itu ada tegangnya sebenarnya. Nyawa taruhannya itu. Nah benar, makanya tuh orang dulu tuh dia punya anak buah nih, centengnya diajak nih. Centengnya ajak teman-teman lo, antarin gua. Itu orang kaya. Kan gitu. Sekarang balik lagi palang itu. Ibaratnya dadanya kayak orang kaya kan. Kalau Bang Minus sekarang kan yang bebesan roti buaya, orang berada. Kalau sekarang nggak mungkin orang bener-bener kayak orang sekarang dia ngatain kayak orang kagak bener, kayak orang juga. Nggak mungkin. Kalau sebenarnya gitu bang. Memang itu bisa diperdebatkan sama orang-orang ahlinya sebenarnya. Cuma kalau versi saya pribadi bisa dikatakan salah. Salah kalau saya nggak jadi masalah. Ini masukan dari pribadi saya aja. Karena maupun karena saya ini artinya saya belajar tuh dari segi musiknya, dari segi film dulunya. Film itu dari suasana dulu.
Kalau kita kan nggak mungkin, kita tinggal di kehidupan sekarang, nggak mungkin kita tinggal di kehidupan dulu. Iya, kalau kita nggak belajar dari buku atau orang. Apalagi yang lebih penting, saya belajar pengalaman dari orang tua dulu. Orang tua ya. Saya demen bergaul sama orang tua. Apa sebab? Ilmunya. Nah beda sama sekarang. Anak sekarang tuh ini, nadang doang. Gitu. Cuma orang tua dulu, dia pengen punya ini, dia usaha. Jual. Dia nani dulu, dia manggulin kayu, dia jual ke pasar kayu. Zaman dulu, kan begitu. Ya kan, ada sejarahnya. Sampai di perjalanan, sampai jual kambing, dibegal sama rampok, kan begitu. Ada kan sejarah banyak begitu. Jual ini, disatronin, banyak macam-macam kalau dari segi centeng yang lain. Orang sendiri, centengnya yang nguntit sendiri totalnya, yang makan tanah ininya. Mandor apa jualan. Centeng-centeng dulu sebetulnya perampok-perampok lu seorang orang mana ya? Ya bukan orang mana, masih hitungan bisa dikatakan kampung seberang atau yang lain. Tapi kan kalau kemarin kan nggak pernah tahu dibahas. Mana ada yang mau? Dulu nih turunan gua rampok, nggak ada sejarahnya. Iya. Sekarang pernah dengar? Nggak dengar, nggak berani. Nggak berani. Coba kalau semacam abang kupas masalah kupas begini, sampai bikin di YouTube. Ada tahu turunannya, cuma abang nggak tahu, samperin, marah dia. Lu jangan bikin, jangan bawa nama keluarga lu hapus nggak, gua nggak terima nih. Coba Pasti kayak begitu. bisa jadi kan, Karena kan itu pencemaran nama baik. nah salah satunya itu. Makanya itu nggak pernah, satu ini pun nggak pernah, cuma versinya beda-beda tuh sama. Ini kalau namanya Babe dari Ridwan Saidi itu cerita ada kayak gitu bang. Makanya balik lagi ke masalah ketahuan pintu ya itu ya yang nggak bisa perhatiin ya konsep apa namanya, kalau menurut pribadi saya kan sebenarnya kayak gitu, antara sejarahnya dulu sama sekarang agak beda jauh. Pakemnya agak lari ya. Iya agak lari sebenarnya. Harusnya agak dibawa ke sampai emosinya dapat gitu ya. Itu yang saya maksud. Biar orang tuh ngerasain bahwa Ke bawah suasana. Kondisi zaman dulu tuh kayak begitu gitu Ke ya. bawah suasana sebenarnya. Ya kita bikin suasana kayak begitu. Bisa jadi. Pemain pelapis Ini itu jadi tuan bikin rumah. suasana kayak gitu kan. Ini biasa. Nyampe tuan rumah. Centengnya nyampe. Banyak ceweknya. Nah, akhirnya udah kepentok dia buka. Biar lu tahu nih, gue dulu rampok nih. Dikira gue takut. Gue centeng juragan gue ngawal ini biar pada benar. Karena lu makan hati gue, nyakitin hati gue. Gue buka, lu kebangkatan sombong, kebangkatan tinggi. Nih mantan rampok, mantan begal. Berapa orang yang bakal gue bunuh dulu. Kan begitu, dia buka satu dia. Bisa jadi. Itu emosional. Ke bawah suasana ada tuh kayak gitu. Itu pun, mohon maaf, nggak semua pemain itu bisa kayak gitu. Itu kebentuk dari karakter sebenarnya, dari segi pakaian sama karakter dia. Jangan salah bang. Logika gini. Pangsi berapa macam warna? Macam-macam. Dominan orang maunya makainya merah ya. Merah sama hitam ya. Hitam. Itu sekarang udah jarang. Merah, hijau segala macam. Kan gitu. Ya kan? Kalau pakai hijau itu hawanya baunya adem. Itu ada arti bang. Kalau di masa dunia grafis, ya grafis atau grafika itu suasana adem. Merah itu panas, bisa panas dan enggak. Netral itu yang putih. Hitam itu gelap. Dia nggak mandang siapa. Cuma nanti endingnya ada dia punya. Makanya kayak gitu. Kenapa saya selama ini kalau saya main palang pintu, kenapa saya demen pakaian hitam sebaik itu, yang lain pada pangsi yang ini warna. Kadang-kadang jarang saya pakai peci, pakai ikat tangan, ada di dalam mudeng-mudeng, ikatan tangan Jawa Racun tengok model dulu. Karena saya ngambil karakter dari situ, saya nggak bentuk. Dari saya serius sampai endingnya saya jatuh kalah, sampai ketawa orang. Saya dilempar depan meja, ternyata itu meja ada makanan, jadi ger orang tawa. Selesai urusan. Ya kalau saya jatuhin, bisa jadi kan kita nggak duga, kayak gitu. Makanya kebentuk kadang-kadang orang
ngebentuk karakter itu agak sulit Pak. Bukannya sulit, sebenarnya bisa, tergantung kita lihat peran orang lawan main kita. Orang ini mukanya kayak gimana, lihat karakter mukanya, oh begini, dia cocok nggak pakai baju ini. Iya. Kita tahu kebiasaan dia sama orang yang udah biasa nih begini. Coba kalau lu gua kasih peran si B, lu bisa nggak kira-kira? Nggak sembarangan Bang. Itu ada artinya. Orang tahu seni tapi jiwa seni belum tentu. Ya benar. Makanya kalau orang ngerti teater nih, dia tahu bentuk karakter. Apalagi penguasaan panggung. Penguasaan panggung itu meluas Bang. Ada orang dia bakal main, ada barang dia bakal main. Itu penguasaan panggung, beda cerita. Makanya kalau ya benar, kalau pemain palang pintu atau yang lain dari segi peran ya, khususnya peran nih, beda lagi. Kalau peran itu benar-benar udah menguasai Bang. Dia tahu umpama di perfilman, umpama kamera di mana nih, ada satu atau dua, berapa angle dia pakai, backgroundnya bagaimana, belum lightingnya segala macam. Sekarang antar pemain sama kameramen tanya jawab dulu. Abang mohon maaf, kameramen ngambilnya apa nih, close up, atau full shot, terserah. Gue biasa begini, ruang gerak gue sampai mana nih, segini, udah peran sih pemain. Ya blok. Nah, Blocking ya. Nah ini dibilang blocking. Blocking itu nggak boleh ngebelakangin Bang, beda lagi. Kalau dia bilang itu penguasaan tempat, karakter. Kalau blocking itu, waduh, blockingnya salah. Sama, kalau kita balikin lagi, angle kameramen, ngomong saya nyimpang dikit. Nah, sebenarnya sama kameramen nih, kita ngambil satu sisi. Orang matanya madep ke sono. Yang kita kasih ruang di sini udah salah. Dia ngomongnya ke sono. Dia berarti kan timbalin di sini siapa? Apa ngomongnya sama siapa nih? Ada ruang kosong. Kayak gitu. Beda lagi Bang. Itu ada artinya.